Sudahkah Anda ngaji? Ayo kita ngaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Kita akan ngaji kitab Aqidatul Awam yang menjelaskan tentang ilmu tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyebut asmane Allah Ar-Rahman kang paring nikmat kang gede-gede sapa Allah, Ar-Rahim itu kang paring nikmat kang lembut-lembut sapa Allah. Ai abtati utegese ngawiti ngaji sapa ingsun. Wa batu fa'lam bi wujubil ma'rifah min wajibin lil isri min wajibin lillahi isri nasifah. Wa batu anapun ya. Wawnya itu gantian dari amma ba'du. Wa ba'du anapun ing dalem sawuse ma taqaddam. Ini namanya kalau dalam ilmu balaghah faslul khitab, memisahkan antara muqaddimah dan isi. Fa'lam mongko ngertiyo sira, fahamon sira ya, biwujubil ma'rifati klan wajib ngerti isrina ya. Isrina ing sifat 20, isrina ing 20 apane sifatan sifate min wajibin saking perkara wajib lillahi ngeduwene Gusti Allah. Wa ba'du setelah itu, setelah baca bismillah, hamdalah, sholawat serta salam, fa'lam maka ketahuilah biwujubil ma'rifati tentang hukum wajibnya untuk memahami, untuk makrifat, mengetahui isrina sifatan, mengetahui 20 sifat min wajibin lillahi, yakni sifat wajib bagi Allah, Artinya setiap orang mukallaf ya kan, setiap orang mukallaf, orang Islam ini wajib pertama yang harus ya, yang harus dipelajari itu adalah mempelajari tentang ilmu tauhid, yang di situ menjelaskan tentang kita untuk mengetahui atau mengenal Tuhan kita. Jadi ilmu tauhid itu di dalamnya menjelaskan tentang ilmu-ilmu, menjelaskan tentang nilai-nilai, ajaran-ajaran yang di situ bisa menjadikan kita itu lebih kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ilmu tauhid itu ya kan, itu mempunyai dua dalil. Pertama ya kan, dalil akli dan yang kedua dalil nakli. Dalil akli itu apa? Jadi dalil akli itu adalah dalil rasio, dalil akal kita. Jadi di dalam ilmu tauhid itu ya juga penting ya kan, di dalam ilmu tauhid itu ya juga penting sebuah pembuktian secara ilmiah, apakah keyakinan kita, ajaran kita itu benar. Nah, maka salah satunya pembenaran, cara membenarkan daripada menguatkan kebenaran daripada ajaran kita itu menggunakan akal. Dalil-dalil, bukti-bukti yang bisa diterima oleh akal. Ya, diterima oleh akal. Kemudian yang kedua, dalil di dalam ilmu tauhid itu menggunakan dalil apa? Dalil nakli. Dalil nakli itu adalah dalil yang berupa firman Allah, berupa sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi pertama di dalam ilmu tauhid yang harus kita ketahui pertama adalah tentang sifat wajib bagi Allah yang ada 20. Kemudian Kiai Nazim menjelaskan, wallahu maujudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wa haqiqatin muridun alimun bi kulli syai' sami'unil basiru wal mutakallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu
Wa qudratun iradatun sam'un basar hayatunil ilmu kalamun istamar. Wallahu mongko ta Gusti Allah iku maujudun kang wujud qadim tur dat qadim bagi tur kang langgeng mukhalifun tur kang nulayani lil khalqi maring makhluk bil itlaqi kelawan mutlak. Wa qaimun tur dat kang jumenengi kelawan date Gusti Allah goni tur dat kang sugih wa wahidun tur dat kang ijen wahid tur dat kang urip qadir tur dat kang kuasa murid tur dat kang ngersakake alim tur dat kang ngerti bikul lisan kelawan saben suci-suci. Sami untuk zat kang midhanget al-basir utawa zat kang ningali awam takalim utawa zat kang bicara lahu iku keduwene Allah sifatun ta berupa sifat sab'atun kang 7 tantazimu kang urut apa sifat. Fa qudratun yaiku sifat qudrah, fa qudratun mongko yaiku sifat qudrah, iradatun lan sifat ngarepake sam'un lan sifat midhanget basarun lan sifat ningali hayatun lan sifat urip. Al ilmu tur sifat ngudaneni kalamun tur sifat bicara istamar ya. Oh, ku khobar ya. Fakudatun mongko utai sifat kudrah iku istamara tetep apa kudrah ila akhirih. Jadi Gusti Allah itu punya sifat wujud ya kan. Kalau secara urutan nazam itu adalah sifat wujud, qadim, terus baqa ya kan. Baqa kemudian mukhalifun lil makhluk yang mukhalifun makhluk. Terus kemudian mukhalafat yang keempat tadi mukhalifun makhluk itu mukhalafatul hawadisi, kemudian yang kelima qiyamuhu binafsihi berdiri sendiri, kemudian wahdaniyah. Jadi 6 sifat ini, sifat wujud itu adalah sifat nafsiyah ya, sifat nafsiyah. Kemudian yang kelima tadi ya nomor 2 sampai nomor 6 itu namanya sifat salbiyah. Baik. Kemudian selanjutnya ya kan? Selanjutnya yang nomor 7 sifat qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Nah, sifat kalam. Nah, itu semuanya masuk dalam kategori sifat ma'ani ya, sifat ma'ani. Nah, terus kemudian kaunuhu ya. Kaunuhu qadiran, kemudian kaunuhu muridan, kaunuhu aliman dan seterusnya itu apa namanya? Itu menjadi apa? Menjadi sifat maknawiyah. Nah, pertanyaannya apa sih definisi sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah? Nah, sifat nafsiyah itu adalah sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah. Ya, sifat yang berhubungan dengannya zat Allah. Ya. Nah, sifat ini artinya berhubungan ya, yang ta'aluk dengan zatnya Allah. Nah, ini ada satu sifatnya ini adalah sifat wujud. Kemudian yang kedua, sifat salbiyah. Mahya salbiyah. Apa itu salbiyah? Definisinya adalah sifat yang menolak ya kan? Sifat Allah yang menolak terhadap sifat-sifat yang tidak sesuai atau tidak layak bagi Allah. Ini namanya sifat salbiyah. Nah, adapun sifat itu ada 5, yaitu sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsihi dan wahdaniyah. Nah, kemudian yang ketiga adalah sifat apa? Ma'ani. Definisinya apa? Definisinya sifat ma'ani itu ialah sifat-sifat wajib bagi Allah yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia. Ya, yang dapat digambarkan oleh akal pikiran manusia serta meyakinkan orang lain. Karena apa? Karena kebenaran sifat itu bisa dibuktikan oleh panca indera. Jadi dibuktikan oleh panca indera.
Nah, sifatnya apa? Qudrah, iradah, ya kan? Qudrah, iradah, sama, basor, kalam, terus kemudian sama, basor, kalam, terus hayat. Ada 7. Nah, 7 lagi itu namanya sifat maknawiyah. Nah, apa itu maknawiyah? Dia itu sifat-sifat yang berhubungan erat dengan sifat ma'ani. Artinya apa? Selagi ada sifat ma'ani, ya kan? Selama ada sifat ma'ani, maka secara otomatis itu ada sifat maknawiyah. Kenapa tidak dijadikan satu? Kenapa tidak dijadikan satu? Ya kan? Tidak. Karena di dalam masalah ilmu tauhid itu harus dijelaskan detail, Contoh begini, saya punya sifat pandai bersepeda, tapi belum tentu saat ini saya itu posisinya sedang bersepeda. Nah, kalau Gusti Allah itu sifat kudrah, ya kan? Sifat kudrah, ya beliau tetap dalam posisi sifat kudrah itu dia tetap, Allah itu kaunuhu qadiran, selalu berkuasa. Nah, jadi itulah ada keterkaitan antara maknawi dan maknawiyah, dan itu harus dijelaskan secara sendiri-sendiri secara tafsir. Ya. Terus wa jaizun bi fadlihi wa adlihi intaha wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.